warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya Anissa Rana Afifah dengan NIM 2304456. Saya Revarianti dengan NIM 2303432. dan saya Salma Sofiatul Aziza dengan NIM 2304469. Nah, di sini kami akan mencoba untuk membuktikan mengenai miskonsepsi pengembunan yang terjadi pada luar permukaan kelas. Dari mana ya pengembunan itu terjadi? Apakah itu dari dalam permukaan gelas ataukah dari suhu luar di permukaan gelas? Penasaran gak sih? Yuk kita coba. Baik teman-teman, sekarang coba perhatikan baik-baik. Di luar gelas ini muncul titik-titik air. Nah, menurut kalian dari mana ya air ini berasal? Apakah air ini keluar dari dalam gelas? Nah, untuk membuktikannya, kita sediakan terlebih dahulu 2 gelas kosong. Kemudian, masukkan air biasa ke dalam gelas kosong, lalu tandai sebagai gelas A. Kemudian, masukkan pula air dingin ke dalam gelas kosong dan tandai sebagai gelas B. Kita tunggu beberapa saat hingga muncul titik-titik air di luar permukaan gelas. Sekarang coba kita bandingkan gelas A, gelas berisi air biasa, dan juga gelas B, gelas berisi air dingin dan es. Nah, embun terlihat hanya pada gelas yang berisi air dingin atau es. Mengapa hal itu bisa terjadi dan penyebabnya? Kemudian apa perbedaan antara kedua gelas tersebut? Nah, teman-teman, bisa kita lihat nih perbedaan antara gelas A yang berisi air biasa dan gelas B yang berisi dengan air es. Nah, pada gelas A tidak terdapat butiran-butiran air, sedangkan pada gelas B terdapat butir-butiran air di luarnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, mungkin teman-teman mengira bahwasannya titik-titik air yang berada di permukaan gelas ini berasal dari air yang ada di dalam gelas. Akan tetapi, itu tidak terbukti ya teman-teman, karena tadi kita sudah melihat bahwasannya permukaan gelas yang diisi dengan air biasa tidak mengeluarkan bintik-bintik air ini. Nah, bintik-bintik air ini terjadi karena di permukaan gelas terjadi yang namanya proses kondensasi atau pengembunan. Nah, proses kondensasi ini terjadi ketika permukaan gelas yang dingin bersentuhan dengan udara yang mengandung uap air, sehingga keduanya bersatu dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, fenomena ini tidak hanya terjadi pada permukaan gelas, tetapi juga pada jendela ketika hujan, kaca mobil yang berembun, dan daun di pagi hari. Nah, untuk melihat fotonya bisa dilihat di sini, dan di sini. Oke teman-teman, berdasarkan percobaan tadi, kita tahu bahwasannya embun atau titik-titik air yang berada di luar permukaan gelas bukan berasal dari air yang keluar dari dalam gelas, Melainkan titik-titik air tersebut berasal dari proses kondensasi. Nah, kondensasi merupakan suatu perubahan wujud zat di mana permukaan gelas yang dingin bertemu dengan udara di luar gelas, sehingga terjadi perubahan wujud zat dari yang awalnya gas menjadi cair. Nah, hal tersebut dinamakan dengan proses kondensasi atau pengembunan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. See you next time. Bye-bye!